Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Mamayu. Di video kali ini, Mamayu mau berbagi resep, ide jualan, dan juga isian toples lebaran yang legend banget ya. Kuping gajah ini tanpa telur, tapi rasanya renyah banget. Cara bikinnya juga gampang banget. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Selamat menonton. Langkah pertama, siapkan 35 ml air. Ini air biasa ya, suhu ruang. Selanjutnya kita tambahkan satu bungkus santan instan 65 ml. Dan kalau sudah masuk semuanya, langkah selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur rata dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah. Masukkan 300 gram tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu protein sedang segitiga biru. Kemudian tambahkan juga 25 gram tepung tapioka. Tambahkan juga 60 gram gula halus. Di sini saya pakai gula pasir yang di blender ya. Tambahkan juga 20 gram susu bubuk. Setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini sudah cukup ya. Langkah selanjutnya bisa kita tambahkan 50 gram margarin. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk atau vanili cair. Selanjutnya aduk-aduk menggunakan tangan ya, pastikan tangannya bersih, sudah cuci tangan sebelumnya. Dan sambil kita masukkan santan yang sudah kita siapkan di awal tadi ya, kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Lakukan terus sampai semua santannya habis. Dan uleni sampai seperti ini ya, tidak perlu sampai terlalu kalis, cukup sampai tercampur rata seperti ini ya. Selanjutnya bagi menjadi dua bagian adonan. Dan di sini saya sudah membagi adonan menjadi dua bagian ya. Satu adonan 295 gram dan satu adonannya hanya 270 gram. Dan kita sisihkan terlebih dahulu adonan yang lebih banyak. Untuk adonan yang 270 gram kita tambahkan 20 gram coklat bubuk. Selanjutnya kita tambahkan juga kurang lebih setengah sendok teh pasta coklat atau pasta coklat Black Forest. Lanjut kita uleni kembali ya sampai coklat bubuk dan pasta coklatnya ini benar-benar tercampur rata. Sambil kita masukkan 2-4 sendok makan air. Ini airnya saya masukkan ke dalam gelas ukur yang tadi bekas santan ya teman-teman. Masukkan secara bertahap. Sambil terus diaduk, diuleni seperti ini ya sampai tercampur rata seperti ini. Ini sudah cukup. Kemudian masing-masing adonan kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Di sini saya pakai wadah yang memiliki tutup ya supaya lebih mudah. Kalau tidak ada bisa juga kita tutup dengan plastik. Kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan alas kerja ya atau alas baking. Selanjutnya siapkan juga plastik. Nah, kita alasi dengan plastik seperti ini. Kemudian ambil satu bagian adonan. Saya ambil adonan yang coklat terlebih dahulu. Kemudian kita tutup dengan plastik kembali. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita gilas dengan rolling pin. Kalau tidak punya rolling pin bisa juga digilas dengan bekas botol sirup itu ya teman-teman. Itu juga bisa. Kita gilas dan pipihkan seperti ini. Kurang lebih ini panjangnya sekitar 21 cm dan lebarnya 15 cm ya. Dikira-kira saja seperti ini.
Nah, seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian bisa kita buka tutup plastiknya. Nah, kita lihat ini hasilnya ya. Kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Jangan lupa ditutup lagi dengan plastik. Kemudian siapkan plastik kembali ya. Kita ambil adonan yang berwarna putih. Dan kita tutup kembali dengan plastik. Dan kita gilas ya. Lakukan hal yang sama seperti adonan yang coklat tadi. Ini caranya sama banget kayak tadi ya, lakukan sampai selesai. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah cukup. Selanjutnya kita buka tutup plastiknya. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya siapkan putih telur secukupnya ya. Ini saya pakai 1 butir telur. Kemudian kita olesi ke bagian adonan yang putih ini ya. Sebelum kita tumpuk dengan adonan yang coklat. Sebenarnya bisa juga pakai air putih, tapi untuk pemula yang belum pernah sama sekali bikin kuping gajah, lebih baik pakai putih telur karena ini benar-benar merekat dan lebih kuat tentunya ya teman-teman. Dan kita ambil adonan yang coklat yang sudah kita pipihkan tadi. Kemudian kita tumpuk di bagian atas dari adonan yang putih ya. Ikuti yang saya contohkan di video. Nah, seperti ini. Lanjut gilas lagi sampai benar-benar tertumpuk ya atau menyatu. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Kita buka tutup plastiknya. Untuk selanjutnya rapikan tepi-tepinya seperti ini. Dan untuk ukurannya seperti tadi yang saya sebutkan ya, lebarnya sekitar 15 cm, panjangnya sekitar 20 sampai 21 cm. Kita rapikan tepinya seperti ini supaya membentuk persegi panjang. Nah, seperti ini ya. Lanjut, bisa kita tutup kembali dengan plastik yang tadi kita pakai. Dan kita gilas kembali sebentar. Supaya benar-benar menyatu ya. Nah, seperti ini sudah cukup. Kita buka kembali tutup plastiknya. Dan di sini saya akan balik ya, teman-teman. Jadi saya akan menggulungnya itu untuk bagian dalamnya itu berwarna putih. Kalian bebas mau yang bagian dalam putih atau coklat ya, sesuai selera. Kita ambil kembali putih telur. Dan sebelum kita gulung, kita olesi kembali dengan putih telur yang tadi ya, sama seperti tadi. Supaya lebih benar-benar merekat. Kita oleskan secukupnya seperti ini. Lanjut kita gulung. Ikuti yang saya contohkan di video. Kita gulung sambil kita padatkan ya teman-teman, sambil kita padat-padatkan seperti ini. Supaya benar-benar menempel satu sama lain. Nah, kita gulung. Kalau dirasa sudah padat, bisa kita rapikan bagian tepinya ya, akan saya potong sedikit supaya lebih rapi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, bungkus adonan dengan plastik ya. Di sini saya pakai plastik wrap. Kalau kalian tidak ada plastik wrap, bisa juga pakai plastik biasa supaya adonannya ini tetap moist, tidak kering. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Dan lanjut kita buat lagi ya untuk adonan selanjutnya. Lakukan sampai selesai. Dan ini dia ya, hasilnya ada 4. Dan kemudian ini kita diamkan dulu di dalam freezer kurang lebih 1-2 jam.
Dan setelah 2 jam ini dia hasilnya ya, ini sudah beku dan kalau masih beku seperti ini atau sudah keras, ini harus buru-buru kita potong ya teman-teman, karena kalau sudah lembek ini susah untuk dipotong. Saya memotongnya memakai cutter ya. Tipsnya supaya lebih mudah ini memang harus pakai cutter ya teman-teman, cutter yang masih tajam. Ini bakalan lebih cepat kita memotongnya dan lebih mudah tentunya. Nah, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis, lakukan sampai selesai. Dan ini saya sudah selesai ya memotong semua adonannya dan kita buru-buru harus goreng ya sebelum benar-benar lembek lagi. Nah, di sini saya sudah memanaskan minyak ya teman-teman secukupnya. Selanjutnya bisa kita masukkan kuping gajah yang sudah kita buat. Kita masukkan satu persatu seperti ini. Pertama dengan api kecil ya teman-teman. Kita dengan api kecil terlebih dahulu. Dan kalau sudah banyak yang masuk adonannya, kemudian bisa kita besarkan sedikit ya dengan api sedang cenderung kecil. Nah, kita goreng dengan api sedang cenderung kecil dan kalau sudah mulai agak matang, kecilkan api kompornya kembali sambil diaduk-aduk ya supaya matangnya ini merata. Dan kira-kira seperti ini ya, sudah agak kecoklatan, ini sudah matang, bisa kita angkat. Kita angkat semuanya. Dan kita tiriskan setelah ini ya. Tiriskan terlebih dahulu supaya minyaknya tidak terlalu banyak. Dan lanjut kita goreng kembali adonan yang belum kita goreng ya, lakukan sampai selesai. Dan ini dia sudah selesai saya goreng semuanya ya, hasilnya banyak banget padahal cuma 300 gram tepung terigu. Dan hasilnya juga benar-benar cantik banget. Oh ya teman-teman, ini kalau masih panas teksturnya ini belum terlalu renyah ya teman-teman. Tapi kalau sudah dingin ini insya Allah bakalan renyah seperti ini. Dan akan saya coba ya, bismillah. Ini benar-benar enak banget, renyah. Walau tanpa telur, tapi seenak ini dan serenyah ini. Dan hasilnya juga banyak banget ya, cocok banget untuk ide jualan ataupun isian toples lebaran nanti. Untuk jualan bisa pakai toples seperti ini ya, tambahkan juga silika gel supaya tahan lama dan awet renyah. Dan kemudian kita alasi dengan kertas ya, kemudian kita masukkan sampai penuh. Dan ini dia ya teman-teman, cantik sekali. Dan kalau dirasa sudah benar-benar dingin bisa kita tutup ya. Kalau masih panas jangan ditutup ya teman-teman, karena nanti ini bisa melempem. Untuk ide jualan juga bisa kita tempelkan stiker supaya menambah harga jual. Nah, benar-benar cantik banget ya. Untuk rincian modalnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Wow, benar-benar mantep banget, kalian harus coba di rumah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.